Linda, Mas Reza, thank you ya. Senang banget bisa hadir di obrolan santai ini. Kan biasanya kita ketemunya di webinar, ratusan orang gitu ya. Betul. Sekarang ini milik kita bertiga ruangan ini ya. Mas Reza, Mbak Linda manglingin banget ya Mas Reza ya. Iya ya Allah Pak. Gemes gitu Pak, gemes. Mbak Linda cantik banget. Aduh, demi Mas Alex ini saya pas dikasih tahu Maria kemarin, aduh ini kayaknya bakal direkam nih. Kita harus menegakkan nama korps ini, Ci. Dan juara hasilnya. Kalau Mas Reza sih tetap glowing anytime. kita mulai ngobrol santainya nih. Siap-siap lo ya. Pertanyaan dari saya itu sebetulnya simple, tetapi juga pasti bukan masalah pertanyaan, jawaban teman-teman itu loh yang pasti akan menjadi inspirasi buat yang akan melihat obrolan kita. Nah, kalau orang biasanya memulai tahun itu kan dengan resolusi gitu kan, 2019 kah 2020 gitu kan resolusi. Dan sekarang 2021 secara pandemi masih berlangsung. Ingin tahu nih Mbak Linda dan Mas Reza, ini pertanyaannya sederhana. 2021 dimulai dengan titik-titik-titik. Apakah itu masing-masing? Apakah doa dan harapan? Apakah dengan pusing gitu? Apapun harus jujur. Mau mulai mana dulu nih? Mau mulai mana dulu? Siapa? Mbak Linda, coba dulu deh. Kurang. Berarti pertanyaan kedua nanti Mas Reza ya. Kalau jawab ya. Mbak Linda, kalau 2021 saya, dimulai dengan apa? 2021 dimulai dengan semangat. Harus semangat. Kemudian kan biasanya mengisi titik-titik itu udah hasil perenungan waktu malam tahun baru yang notabene nggak kemana-mana, di rumah aja, bakar-bakaran juga nggak banyak-banyak karena lagi diet gitu. Jadi malah banyak merenungnya ya Mbak? Ya, jadi banyak merenungnya karena kan saya cuma bertiga gitu ya, suami dan anak. Jadi makannya cuma ya segitu aja gitu. Selesai itu masih banyak waktu, ya udah me time sendiri. Saya punya waktu sendiri, suami juga sendiri, dan akhirnya saya mesti buat apa ya di tahun 2021 gitu. Jadi keesokan harinya pagi-pagi 1 Januari 2021 saya bilang sama diri saya harus ada yang berubah gitu. Berubahnya tentu saja yang positif. Siap. Itulah yang kemudian menyebabkan 2021 dimulai dengan semangat, harus ada sesuatu yang berubah yang membuat kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Siap. Ini nih sambil Mbak Linda jawab nih ya, Mas Reza mikir jawaban nih. Iya, rasa. Emang enak jadi urutan nomor 2 itu tambah stres loh. Mas Reza, 2021 dimulai dengan apa? Pertama sih pasti dengan doa ya Pak Alex, doa sama ya actionnya Pak Alex, lebih ke action sih, karena kan actionnya tuh pasti saya akan lebih mendewasakan diri kayak Pak Alex ya, karena kan umur udah, walaupun saya paling muda di antara ya Pak Alex, Mbak Maria. Siapa bilang so ABG deh. Karena udah masuk kepala hampir 35 kan, jadi ya udah mau punya anak juga, jadi harus dewasa Pak Alex, karena saya orangnya, benar kata Pak Alex, saya pernah dengar maksudnya kontrol emosi gitu ya, dewasa dalam emosi, dan saya memang harus benar-benar kontrol emosi Pak Alex di 2021 ini, karena ya udah mau jadi bapak juga, udah punya istri, ya harus dewasa sih Pak Alex, karena memang jujur saya orangnya beda banget, umur di bawah 30 tuh menggebu-gebu ya Pak Alex ya, jadi terlalu show up banget, jadi kayak ya nggak suka langsung bilang nggak suka, sebenarnya nggak boleh begitu gitu kan, harus ada tutur kata dan perbuatan. Jadi ya 2021 sih harus lebih dewasa dan action lagi sih Pak Alex dalam hal pencapaian karir saya sih Pak Alex. Itu sih. Thank you Mas Reza. Mbak Linda dan Mas Reza, ini kan jawaban dari Mbak Linda dan Mas Reza itu juga membuat yang nonton video obrolan kita tuh mikir, kalau gue apa ya, dan kita tuh sebenarnya udah melakukan survei Mbak Linda dan Mas Reza, dan dari kemudian survei tersebut kebanyakan orang memulai 2021 dengan kelelahan,
dengan burnout. Jadi kalau 2020 mulai dengan resolusinya apa dan seterusnya, kan kemudian hadirlah si pandemi ini. Dan kemudian 2020, kita berhasil melewati 2020 loh. Tetapi ternyata kebanyakan orang bilang berhasil sih berhasil. Tapi 2021 itu sudah dengan tabungan kelelahan yang numpuk. Dan sehingga kemudian, aduh gimana nih 2021? Emang sih harus semangat, tetapi tingkat kelelahannya sudah tinggi. Itu yang kemudian kita dapatkan dari hasil survei. Make sense nggak sih menurut Mas Reza dan Mbak Linda, di mana bahwa kalau ada orang yang merasa, aduh ya namanya manusia ya, memulai tahun ini udah dengan kelelahan, that's the reality yang dialami, dirasakan, dihadapi oleh sebagian besar orang, yang kemudian muncul dalam survei kita. Any comment, Mas Reza, Mbak Linda, terkait hal ini? Kali ini Mas Reza dulu, nggak bisa gantian. Ya kalau memang dibahas seperti itu ya benar juga Pak Alex ya. Kalau Pak Alex tadi bilang seperti itu ya, kita udah ngadepin setahun lebih pandemi ya, jadi kayak ya ada sedikit hopeless juga nih, gimana nih, mungkin nggak sama kayak di 2020. Pasti kan udah capek duluan. Ya ini dari sisi pasti kan semua dari divisi, dari usaha juga kan nurun ya Pak Alex dalam bidang pandemi juga. Nah termasuk juga kan penghasilan juga kan pasti otomatis semua orang juga ngalamin seperti itu kan Pak Alex. Jadi biasanya penghasilan tiba-tiba lelah kan di 2020 tuh pandemi semua anjlok, dan tiba-tiba 2021 tuh harus siap sedia lagi, harus bangkit. Ya benar kata Pak Alex sih, memang jujur ya lelah, capek, ada kelelahan. Tapi kan tadi saya jawaban seperti itu biar kayak nggak boleh gitu sih sebenarnya, harus benar. Jadi saya jawab ya harus optimis, nggak boleh pesimis sih. Yes, good. Pak Alex ya. Good. Dan itulah yang kemudian membuatnya jadi balance ya Mas gitu. Dan karena kita juga back to the basic that we are all human nih gitu. Mbak Linda, gitu, apakah juga mengamati adanya kelelahan itu di sekeliling kita, Mbak Linda? Kalau kelelahan itu sih pasti ya Mas Alex. Lelahnya itu gak cuma di kita capek kerja, terus mungkin lelah di dalam lebih lagi. Ya kalau yang saya lihat di 2020 itu kan kita mau nggak mau kita dipaksa untuk berubah gitu kan. Biasanya kita yang udah di zona nyaman, training gitu ya, misalnya kita dalam pekerjaan yang biasanya begini ABCD, tiba-tiba harus berubah gitu. Semua harus dibuat disesuaikan dengan yang keadaan saat ini gitu. Dan karena kita WFH, otomatis juga durasi kerja juga udah kocar-kacir, udah blur gitu ya, batasnya nggak jelas. Kadang-kadang kita kalau memang lagi ada pekerjaan bisa jam 10, jam 11 malam itu kita masih meeting gitu. Tapi lama-kelamaan ya semua ada hikmahnya gitu ya. Akhirnya setelah kita yang tadinya udah, aduh gimana nih, kayaknya nggak mungkin nih bikin webinar tapi bikin seminar tapi pakai online gitu. Ini apa orang-orangnya capek males apa jadi boring gitu. Ternyata enggak sih gitu ya, karena asal sepanjang kita bisa mengemasnya, melibatkan mereka lebih atraktif gitu. Kemudian kalau dibilang lelah jiwa, lelah batin juga, ya saya lihat di sekeliling saya yang tiba-tiba dari yang gajinya 100% tiba-tiba cuma, digaji cuma 25% gitu. Ya, mungkin mereka juga harus memahami kondisi itu juga luar biasa gitu. Jadi kalau dibilang tahun 2020 dilewati dengan terseok-seok dengan yang segala macam macam merasa memang betul terjadi gitu. Tapi betul sih, cuma kalau saya lebih ke arah ya memang itu harus kita hadapi gitu, tapi mau gimana lagi, kita we have no choice gitu. Jadi ya yang paling besar untuk menghadapi kelelahan itu ya kita cuma bisa bersyukur aja sih, Mas Alex. Dan tadi kan Mbak Linda bilang ada hikmahnya tuh gitu. Dan itu membuat bahwa situasi enak gak enak kan harusnya membuat kita juga naik kelas dan lebih baik.
gitu. Yes. Kira-kira apa yang kalau boleh pertanyaan juga kembali apa adanya, apa di 2020 yang Mas Reza dan Mbak Linda bilang, aduh ini naik kelas banget nih sebagai pribadi, sebagai individu, sebagai profesional karena situasinya yang kita harus berubah gitu. Yang paling berasa naik kelas dalam hal apa? Masing-masing boleh menyebutkan 2. Mbak Linda 1, Mas Reza 1, Mbak Linda 1 lagi, Mas Reza 1 lagi. Soalnya kalau Mbak Linda nyebutin dua-duanya, ntar dua-duanya diambil sama Mas Reza juga. Ayo satu-satu, Mbak Linda apa? Kalau saya yang paling berasa tuh quality time. Quality time dengan keluarga. Dimana dengan kondisi seperti ini mengharuskan saya di rumah, tapi di sisi lain saya bisa lebih dekat sama anak saya, bisa nemenin dia belajar, walaupun kan belajarnya juga di rumah gitu. Jadi saya lebih dekat sama dia gitu, bisa masakin dia gitu kan. Biasanya saya kalau kerja saya mesti bangun jam 4 pagi, harus masakin buat bawa bekalnya dia seharian tuh sama buat suami saya. Nah kalau sekarang enggak gitu, jadi saya lebih ternyata disyukurin juga enaknya begitu gitu. Oh ternyata dengan WFH begini saya punya keleluasan untuk mengatur untuk lebih dekat lagi. Itu sih yang paling berat. Paling dampaknya ke kita Mas Reza ngeliat hasil-hasil masakannya Mbak Linda ya kan, kita jadi ngiler ya. Ngiler banget Pak. Mas Alex kalau biasa rada susah tuh eksperimen. Thank you. Mas Reza, satu hal yang kemudian berasa naik kelas banget di 2020. Pastinya mah level kesabaran ya Pak Alex. Sabaran ya. Sabaran banget aku. Biasanya kan ngajarnya tatap muka langsung, dan ini benar-benar udah semuanya teknologi Webex lah, kadang sinyalnya nggak ada. Terus kadang pesertanya saya lagi ngajarin tidur, takutnya videonya mati misalkan gitu ya, misalkan. Jadi kayaknya sabar banget nih, tapi di satu sisi ya pasti level kesabarannya naik Alex, dan nggak emosian sih, jadi harus profesional karena kan ngadepin biasanya nggak pandemi kita enak gitu ya. Nah ini kita semuanya serba WFA gitu kan. Sebenarnya jaringan semua Pak lemot kan, takut jaringan lah, inilah belum disuruh absen lama lah peserta. Suruh ngisi evaluasi males-malesan lah. Suruh evaluasi harus di reminder. Ngomong absen jadi ingat sama Mas Alex. Jadi malu. Ya, Mas. Kan kita satu tim, kita seseruan bareng ngalamin hal enak gak enak bareng, ya kan, karena kita satu tim tuh. Gitu, dan kita ngalamin 2020 barengan, kita nggak lagi pakai bendera, apakah kita bendera mana, enggak. Benar-benar satu kapal yang kemudian kita ngalamin ombak yang sama, angin kencang yang sama, ya kan, pegangan bareng-bareng. Kata kasarnya gini, udah diketawain aja lah, bukan diketawain, dinikmatin aja, diambil lucunya aja gitu kan. Pak Alex, inget banget kalau misalkan suara udah bocor ya Pak Alex, kesel banget kan, ada anak nangis lah misalnya, aduh, ada yang lagi minta jajan tuh, nggak enak banget bocor gitu suara. Itu sih sabar. Kan kadang-kadang kalau pas bocor gitu ya Mas Reza, Mbak Linda gitu kan, saya pas lagi ngomong terus ada yang suara bocor, anaknya siapa lagi nangis apa, aku giniin aja, nah bapak kerja dulu ya, ntar ya, padahal anaknya siapa, bapaknya siapa. Tapi seru. Kalau nggak gitu tambah habis tenaga kalau nggak diambil lucunya. Mbak Linda, satu lagi dong, apa yang kemudian jadi pembelajaran atau termasuk naik kelas atau disyukuri di 2020? Oh, ini lahirnya hobi baru, Mas Alex. Tanaman. Iya. Saya jujur, mama saya almarhum tuh cinta banget sama yang namanya tanaman. Jadi dulu rumah itu sampai penuh sama tanaman. Jadi kalau kita pindah rumah tuh, buat mindahin tanaman aja bisa 2 truk bolak-balik. Saking banyaknya gitu kalau kita pindahan rumah. Nah, sejak saat itu saya mikir, apa enaknya sih orang punya pohon tanaman disiramin tiap hari gitu, capek banget gitu. Nah, sejak pandemi itu kebetulan saya suka lihat teman-teman di Instagram tuh lagi pamerin ini nih, ada ini
ada si aglonema baru yang ini baru gitu. Monstera lah, saya belum tergerak. Iya, awal-awal saya sama sekali belum tergerak gitu. Sampai satu hari saya lihat teman saya pasang gitu kok kayaknya bagus ya. Terus saya diajak teman saya, ini loh, ini bagus nih Lin, kayak gini-gini. Akhirnya saya punya satu, dia banyak tumbuh gitu. Ternyata menanam itu apa namanya, kayak kita memelihara harapan gitu loh. Besok tumbuh lagi loh, besok tumbuh lagi loh, bisa begini. Akhirnya saya jatuh cinta. Akhirnya sekarang rumah saya kayak rumah mama saya dulu, penuh tanaman sampai bingung ditaruh mana lagi. Sampai kalau ketemu ulet, ini dia oknumnya yang memakan. Terciduk dia. Tapi itu juga bagian dari jaga kewarasan ya, Mbak Linda, dalam situasi sekarang. Betul. Ya. Ngelihat ada tunas, ngelihat kemudian ada warna yang muncul cakep, itu tuh somehow juga bagian dari ngasih energi kita loh. Iya, betul banget, Mas. Karena dari tunas yang tumbuh, saya lihat bisa tumbuh tunas ya, yaitu karena kesabaran kita setiap hari siramin dia, kasih dia pupuk, kasih dia serum. Saya liatin gitu, sampai suami saya bilang, apanya sih yang dilihatin? Kenapa pakai kaca pembesar tuh dilihatin apa itu? Beda keseruannya. Iya, ternyata memang seasik itu gitu ya kita apa namanya membuat yang lain itu bertumbuh, memang satu keasikan tersendiri gitu. Jadi kita lupa makan, Mas Alex itu kan. Lupa gorengan. Gara-gara kelamaan di kebun gitu. Teralihkan menjadi sesuatu yang sehat. Dan ngomong-ngomong soal tunas dan menumbuhkan sesuatu, Mas Reza bahkan tunasnya dan menumbuhkan sesuatunya bentar lagi nunggu kelahiran anak loh, Mbak Linda. Urusannya nggak lagi tanaman nih, tetapi turunan. Nggak tanaman tapi turunan. Luar biasa. Amin. Mas Reza, satu lagi dok. Tadi kan Mbak Linda udah 2 nih, Mas Reza masih 1. Apalagi kalau aku sih itu sih Pak Alex, kreativitas aku sih jadi meningkat ya. Jadi selama WFA itu ya apa nih yang harus gue cari penghasilan lebih ya gitu, tambahan ya. Contoh kayak misalnya kemarin tiba-tiba bikin makaroni kan, makaroni dijual dan laku, terus bisa bikin konten YouTube juga. Jadi kreativitas sih Pak Alex, jadi lebih gimana ya cara ngeluangin waktu kan. Kalau Mbak Linda kan bikin tanaman, nah kalau aku di rumah ya bikin konten YouTube dan alhamdulillah subscriber juga. YouTuber juara. Ya, Reza Halilintar ini. Ya itu sih Pak Alex, kreativitasnya jadi kayak ayo nih apalagi nih mumpung lagi WFA, jadi bisa nyambi. Ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan sih usaha tersebut. Ya walaupun keluarga yang nerusin, saya udah nggak kepegang. Iya, ya, gitu tapi sih. Kan bahwa embrio awalnya, konsep awalnya gitu, pembuka pintu awalnya di Mas Reza, which is itu yang paling kritikal. Nah, ini nyambungin dengan hashtag nih Mbak Linda dan Mas Reza. 2020 itu buat kami ya udah, dengan segala macam perubahan yang terjadi dijalanin dulu gitu. Tetapi kemudian pada saat 2021 sampai kemudian akhirnya kami melihat bahwa nggak cukup nih dijalanin, tapi dijabanin gitu, sehingga hashtagnya Jabanin 2021 seperti yang ada di bagian ini apa namanya belakang saya ini kan ada tulisannya Jabanin 2021. Itu kan dari kosakata Betawi itu Jabanin tuh gitu. Ayo bring it on gitu. Gitu. Gue jabanin ya gitu. Gue jabanin. Ayo sini gue jabanin gitu. Nah, gue tantang lo gitu ya. Gue tantang lo gitu. Masalah apapun sini gue tantangin, gue hadepin nih gitu. Itu jabanin karena jalanin aja nggak cukup. Boleh minta komennya Mbak Linda dan Mas Reza nggak dengan hashtag yang kami inginkan bukan hanya milik Daily Meaning gitu, tetapi sebagai penyemangat bersama. Yuk, fight yuk, lebih fight lagi yuk di 2021. Any comment Mbak Linda, Mas Reza terkait dengan hashtag Jabanin 2021? Oke, Mbak Lin, apa kalau buat saya, Reza duluan boleh. Silakan. Kalau aku sih Jabanin udah oke banget ya. Jadi kayak kita tuh pembuktian. Aku juga dari tadi berpikir Jabanin, baru nangkep nih ternyata tuh kosakata Betawi ya. Biasa sih memang aku pakai tuh kalau sama teman-temanku. Oke, lu mau apa sih ini gue jabanin untuk gue buktiin kalau gue tuh bisa gitu. Ya benar. Jadi
Kalau di 2021 memang harus bener-fire banget ya Pak Alex ya. Jadi kita harus ya jangan cuman omong doang gitu, harus benar-benar kita buktiin sih. Itu pas banget sih di 2001 sih kita jangan, kan orang kebanyakan ada yang cuman omdo ya, cuman jago merangkai kata tapi nggak bisa ngejabanin itu semua. Ya bener banget sih, setuju sih. Karena pressure-nya ya itu sih, masih ada. Masalahnya juga masih terus kita hadapi. Pandemi masih belum berakhir, bahkan kita bicara dampaknya juga semakin berkepanjangan. Jadi kalau hanya sekedar kita jalan aja nih nggak cukup, harus ada yang dijabani gitu. Nggak bisa. Benar. Mbak Linda, any comment Mbak Linda? Thank you Mas Reza. Iya. Kalau tadi saya bilang saya memulai 2021 dengan semangat gitu ya. Jadi ya benar juga gitu. Kelanjutannya waktu saya pertama kali lihat hashtagnya jabanin aja, jabanin 2021 jadi saya lihat, wah bener banget ini memang di tahun 2021 memang seneng nggak seneng, mau nggak mau kita mesti jabanin. Gitu. Seneng nggak seneng ya, susah nggak susah, semuanya dijabanin. Akhirnya kalau kita udah punya pikiran begitu, dikasih tugas seberat apapun udah jabanin aja. Lihat aja nanti akhirnya gimana gitu. Pokoknya kita di awalnya jalanin semua, baru hasil akhirnya pasti ngikutin apa yang udah kita jabanin itu. Karena kalau kita bilang, aduh capek, sebetulnya kita nggak capek sendirian, semua orang juga capek. Kalau kita bilang, aduh masalah banget nih, mohon maaf nih, sedunia juga masalah, sedunia juga pusing. Jadi kalau kemudian ngadepinnya dengan bilang, aduh berat banget, susah banget, ya ayo jabanin. Emang susah, makanya perlu dijabanin. Kita ingin bahwa kita semua bisa lebih fight gitu loh Mbak. Dan Mas Reza juga itu sih dibalik hashtag itu. Dan itu kan simpel banget. Udah jabanin 2022, jabanin aja 2021 ini. Sip. Dan kami juga thank you banget karena ngejalanin 2020 plus ngejabanin 2021 itu tidak akan seru dan menyenangkan kalau orang-orang yang diajak gandengan juga nggak seru. Oleh sebab itu aku tuh menikmatin banget loh kerja sama Mbak Linda dan Mas Reza. Rasanya tuh kayak sama-sama, kita juga terima kasih banget. Kayak kita tuh super aja. Aduh, Mbak, yang paling dinikmatin apa sih? Kalau aku tuh aku dulu deh yang mau bilang yang paling dinikmatin tuh kayak kita tuh ngerasa bukan hubungan antara klien, konsultan atau konsultan sama company atau perusahaan, tapi kayak yang benar-benar di satu booth yang sama. Kita ngadepin ombak, gelombang, badai yang yuk, apa nih yang harus kita dayung sama-sama, arah dayungnya gimana? Dan itu aku ngerasa gini, punya temen dayung sama-sama Mbak Linda dan Mas Reza itu nyenengin. Bukan yang, apaan sih gitu, nuntut-nuntut aja, apaan sih gini, apaan sih, apa gitu, lu kan orang bayaran, apa. Jadi itu buat saya, aduh teman-teman terima kasih banyak, itu menyenangkan banget. Mbak Linda, apa yang paling dinikmatin, apa adanya dari pertemanan dan kerjasamanya kita ini? Kalau saya dari awal tuh kan kita dari 2019 akhir 2020 ya. Itu saya ingat karena itu menjelang saya operasi syaraf kejepit. Iya, benar. Pas saya lagi sakit-sakitnya itu, kemudian saya sempat hubungi Mas Alex, sempat nggak kebales-bales gitu kan ya. Tapi pas akhirnya tuh saya kenalan, ternyata oke banget gitu. Pertama kali yang hubungi saya tuh balik Nadia kalau nggak salah. Nah dari sana tuh saya ketemu sama Inga, terus kok ini banget ya helpful, terus selalu kasih solusi nggak. Biasanya ya maaf ya Mas Alex, biasanya kalau kita baru kenal konsultan kan dia akan langsung ngeblok ini bagian kita segini nih, yang ini segitu gitu. Karena saya lumayan lama lah ya bergaul dengan para konsultan, para vendor gitu ya. Jadi saya tahu nih mana yang enak saya ajak kerjasama untuk proyek ini, proyek itu tuh udah ada ininya kalau saya. Nah waktu saya kenalan pertama kali sama Daily Meaning, wah ini oke banget gitu. Terus malah kita bisa ketemu ya Mas Alex dulu, kita pertama kali ketemu di Tower dulu. Wah ini tambah oke lagi gitu. Jadi
yang paling bikin saya selalu bersyukur gitu ya kenalan sama Mas Alex dan tim adalah helpfulness, dan apapun bisa dijalanin gitu loh. Nggak pakai hitung-hitungan, nggak bisa ini harus begini, nggak ada, itu borderless gitu. Jadi saya sih berharap banget kita selalu akan ada kita banyak project lagi ke depan, kita bisa kerjasama lagi gitu, karena enak banget. Saya cuma bilang, Mas Alex mau dibantu kita begini, terus Mas Alex balik lagi ke saya sama tim, sama Maria, sama Inga, dengan banyak lagi masukan nih, dikasih gini. Wah, jadi saya ini juga semakin kaya gitu. Ya, sama-sama. Sangat loh, Mas Alex. Sami-sami Mbak Linda, dan itu ya sebetulnya prosesnya it takes two to tango. Energi positif akan juga kembalinya positif. Ya karena Mbak Linda dan Mas Reza juga sangat menyenangkan, otomatis hal-hal itu juga akan keluar dan terjadi dalam proses kita berinteraksi. Jadi kami yang matur nuwun, terima kasih banyak Mbak Linda. Senang banget. Mas Reza, kalau Mas Reza kan langsung pada saat execution ya Mbak Linda. Tiba-tiba jebret langsung. Floor manager-nya, floor manager. Mas Reza, komen apa rasanya selama ini kita ngadepin ratusan orang. Jujur sih paling aku kan baru 2020 joinnya sama Mbak Linda baru nih di Service Academy. Jadi dunia baru tahu nih ketemu vendor gitu ya, maksudnya kayak tim daily meaning gitu, dan saya minta maaf juga kadang kalau sama Paling suka bercanda itu sih nggak ada batasannya, saya seneng banget. Jadi nggak ada gap gitu loh, nggak baperan gitu kan. Jadi cuman demi memeriahkan aja sih, tapi ya kerennya daily meaning gitu sih, maksudnya sukanya bisa diajak serius, bisa diajak santai, bisa diajak kompromi juga, dan komunikasi juga sama saya lancar. Setiap mau prepare event tuh udah ada grup duluan, Mas Reza discuss. Oke, ini dalam hati saya malu sendiri, nih prepare-nya jagoan daily meaning gitu ya, bener-bener prepare-nya. Maksudnya apa yang dibutuhkan tuh ya pokoknya enak lah sama tim daily meaning nih, bisa dibawa. Pengertian gitu ya, Za? Ya, pengertian banget Mbak Lin. Jadi malah aku kadang suka yang malu Mbak Lin, maksudnya mereka tuh cepet banget gercep, nah kitanya yang karena kan kerjaan kita banyak ya Mbak Lin. Paham. Maaf, maksudnya malu sendiri. Maksudnya ini oke. Jadi aku sedikit, oh iya berarti kita harus fast lagi nih, responnya lebih harus benar-benar. Ya alhamdulillah sih itu sih Pak Alex. Jadi senangnya sama tim daily meaning tuh nggak baperan sih, jadi nggak ada gap lah. Saya selalu bilang maaf sama ya, anak-anak. Kalau salah ya. Enggak. Oh justru kita senang. Begitu dapat pancingan kan, kemudian kita umpan lambung, kita ambil Mbak Linda, ya kan? Segala macam urusan skincare dan lain-lain bisa keluar nih. Mau beli gitu ya. Malu banget ya. Tapi Mas Reza, itu pada saat kita kerjasama itu nggak ada tuh yang bicara tim daily meaning, tim CIMB ini, kan nggak ada. Yang ada adalah pada saat kita satu tim, saya tuh bilang sama anak-anak gini, pahami kalau teman satu tim kita lagi banyak tugas, lagi banyak project, lagi kecapean, berarti kita yang harus lebih menjadi energi untuk mereka. Pada saat kemudian bahwa dengan banyak project tersebut kemungkinan ada yang miss, berarti kita harus lebih detail untuk mereka. Jadi bukan gini, aduh, misalkan kok nggak dapat jawabannya cepat sih, berarti kitanya harus lebih awal supaya kemudian jangan sampai itu tertunda. Itu pada saat kita di satu booth yang sama-sama, itu tuh menjadi nyawanya kita pada saat building partnership. Jadi mau itu nanti ada anak baru nih Mbak Linda, Mas Reza di tim daily meaning, culture itu akan turun-temurun. Karena bahwa yang bisa terlibat dalam proyek kan beda-beda gitu, dan saya nggak selalu dampingin gitu. Jadi buat saya culture seperti itu yang kemudian membuat bahwa bukan proyeknya apa, berapa banyak, tapi seberapa bisa dinikmati proyek tersebut. Karena itu penting banget buat kita jabanin 2021, kita butuh energi dan butuh energi positif. Kalau kemudian kerjasamanya lebih tidak menyenangkan, belum udah capek dan capek yang tidak perlu. Gitu. Jadi Mbak Linda dan Mas Reza, thank you buat selama ini. Saya nggak bilang bahwa kerjasama secara project, tetapi thank you buat hubungan yang menyenangkan, yang membuat kita bisa lebih menikmati hari demi hari, yang membuat kita bisa peluk keluarga kita, yang membuat Mas Reza bisa nikah dan kemudian ada keturunan. Amin.
aja Reza jadi papa. Amin. Doa berkat doa Mbak Linda, Pak Alex, bercanda dijabanin beneran, alhamdulillah sama Allah. Dijabanin. Siap. Mbak Linda, Mas Reza, thank you. Kita jabarin 2021 sama-sama ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Ya, amin. Sama-sama Mas Alex juga, tim Daily Meaning semuanya. Saya tuh selalu jauh, pokoknya. Ya, Mas Alex, saya tuh miss satu hal sama tim Daily Meaning. Kompak banget gitu loh. Iya benar. Kompak dan kayak bukan rekan kerja tapi lebih kayak keluarga gitu. Jadi saya tuh kan sering kepoin di Daily Meaning ya, di Instagram. Ini ya apa maksudnya kekeluargaan, terus cara the way Pak Alex lead mereka juga nggak kayak yang bos ke anak buah gitu, tapi lebih ke arah bapak ke anak gitu. Jadi mungkin di situ jadi bikin teman-teman di Daily Meaning lebih rekat satu sama lain, attach ya. Jadi lebih akrab. Jadi keluarnya ke kami pun yang jadi katanya user gitu, kita juga berasa. Gitu. Jadi waktu ada satu event di mana kita benar tadi Pak Alex, kita tuh sama-sama di satu booth. Saat event kita bukan lagi saya pihak A, Mas Alex dan tim pihak B, tapi kita sama-sama harus menyukseskan acara ini. Gitu. Iya, benar. Karena hidup tidak selamanya diisi dengan hal-hal enak. Bayangkan bahwa kalau kita hadapinya sebagai kayak misalkan sekedar karyawan, sekedar orang suruhan, dan kemudian orang bayaran gitu, itu pasti akan lebih berat. Dan dalam menghadapi masalah, saya yakin bahwa keluarga adalah tameng dan pelindung yang paling berarti. Itu sebabnya bahwa sebisa mungkin teman-teman di Daily Meaning tidak hanya punya satu keluarga yang di rumah masing-masing, tapi saat bekerja sama di dalam payung Daily Meaning menjadi keluarga bersama. Dan pada saat bersama Mbak Linda dan Mas Reza juga menjadi keluarga bareng. Kan menjadi seru keluarga bareng-barengnya. Iya. Oke. Mbak Linda, Mas Reza, thank you buat obrolannya. Berarti ini siap tayang ya obrolan kita ya. Udah cantik banget soalnya Mbak Linda. Mbak Linda udah cantik. Glowing as always. Ya wes, thank you ya teman-teman. Siapa? Terima kasih banyak Mas Alex.